Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan launching produk baru, yaitu MRKR Podcast. Hari ini juga kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah warga Kebayoran Residen yang kebetulan juga jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen. Dan secara kebetulan beliau juga salah satu Dewan Pengawas Masjid Raya Kebayoran Residen. Marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Terima kasih saya sudah diundang di acara podcast ini, Pak. Baik, gimana kabarnya Pak Denny? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, terima kasih. Pak Anto juga sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak Denny. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, Pak Denny ya. Boleh. Jadi seputar keseharian Pak Denny, seputar aktivitas Pak Denny, dan seputar pekerjaan Pak Denny. Oke, kita mulai yang pertama Pak Denny. Pak Denny ini saya lihat di masjid ini tuh rajin sekali ya ke masjid ya. Saya lihat hampir 5 waktu nih. Makanya beliau salah satu yang kita pilih pertama kali perdana sebagai podcast kita. Sebenarnya gimana ya ceritanya kok bisa rajin ke masjid ini Pak Denny? Oke, mungkin secara apa ya ngomonginnya, kenapa rajin ke masjid tuh? Kalau menurut saya gini, karena emang laki-laki itu sholatnya di masjid. Masya Allah. Gitu. Jadi saya mencoba untuk mengurangi kegiatan duniawi, pekerjaan tanpa meninggalkan gitu maksudnya. Tetapi kalau berusaha untuk bisa tetap sholat 5 waktu di masjid. Masalahnya adalah kalau waktu kita bekerja pasti akan ada yang membuat kita itu pas waktu untuk sholat nggak bisa sholat ke masjid gitu. Sementara di kita itu adalah dibilangin kalau sampai harus merangkak pun itu laki-laki itu harus sholatnya ke masjid. Masya Allah. Gitu. Oke. Nah, untuk membagi waktu kan sehari-hari Pak Denny juga mempunyai pekerjaan gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana membagi waktu antara pekerjaan dengan ke masjid? Sementara banyak warga yang memang mereka bekerja gitu ya di kantor gitu atau di tempat usahanya gitu. Sementara Pak Denny ini kok saya lihat hampir nggak pernah ada aktivitas di luar nih. Rajin sekali nih Pak Denny, jadi memotivasi teman-teman semua nih yang warga nih gitu. Gimana nih cara bagi waktunya nih Pak Denny? Alhamdulillah mungkin ini karena waktu itu saya mungkin karena doa juga ya Pak. Saya doa berharap bahwa saya punya penghasilan, income, tapi yang tidak membuat saya terlalu sibuk untuk mengurusinya. Dan sejak dari awal saya punya profesional di perusahaan itu adalah orang-orang yang saya bilang adalah bahwa saya nggak akan setiap hari ada di kantor. Tetapi kita apalagi dengan teknologi, apalagi dengan kasus COVID kemarin, yang sangat memungkinkan tuh kita bekerja secara online. Dan sebelum COVID juga ini sudah saya terapkan. Jadi mostly sejak 10 tahun yang lalu ya kira-kira gitu. Jadi saya udah berusaha untuk mengurangi interaksi dengan meeting dengan klien ataupun dengan yang lain gitu. Jadi Bapak kontrol dengan online ya? Kontrol dengan online, pilih orang yang tepat. Pilih orang yang tepat gitu. ya. Oke. Salah satu itu mungkin karena ini ya. Di hadis itu adalah disebutkan bahwa umur manusia itu kata Rasulullah adalah 60 sampai 70 tahun. Oke. Sementara di Al-Qur'an disebutkan satu hari di akhirat itu adalah 1000 tahun di bumi. Jadi umur kita di bumi ini kira-kira cuma 1,5 jam di akhirat. 1,5 jam. Ya, Terus apa yang dibelain banget dengan di dunia ini? Masya Allah. Itu pertimbangannya. Nah inilah salah satu kenapa kita wawancarai Pak Denny yang sehari-hari kita lihat walaupun beliau ini seorang pengusaha, tapi beliau ini tetap ada di masjid gitu. Jadi ya memang sangat luar biasa untuk membagi waktunya.
Terus untuk keseharian Pak Denny itu, Pak Denny ada hobi atau apa gitu Pak Denny? Wah, hobi saya ekstrim. Wah, bisa diceritakan mungkin? Saya tuh senang olahraga. Oke, Yang saya tuh saat ini masih aktif sepeda, oke, downhill, oke. kemudian berenang. Wih, Sekarang juga udah balik lari lagi wih, gitu. wah mantap ini. Kalau Cukup menarik ya. badan saya ini udah patah-patah nih. Kaki saya udah pernah patah, ini pernah patah, ini udah pernah patah. Nih. Waduh. Ini masih ada pen nih malah. Masih ada pen? Masih ada pen. Allah. Karena ya itu main sepeda. Mungkin saya bisa tunjukin sedikit. Oh, boleh, menarik Boleh sekali nih ya. Iya. Mungkin jadi inspirasi buat kalau ada yang mau main sepeda kayak teman-teman gini. dan warga semua nih. Tapi saya nggak banyak-banyak, ini mungkin Oke, bisa oke. dilihatin. Ya, boleh. Bisa dipindahin. Wah, Nah, ini salah satu ini di mana nih Pak? Di mana nih? KTH di puncak. Oh, oke. Di puncak tuh ada 3 KTH namanya tracknya. Ini adalah salah satunya. Ini dari atas turun ke bawah, curam, dan di sini ada jumpy. Oh, Nah, wih. gitu. Ini sampai sekarang masih begini Pak Denny? Masih. Masih ya? Nah, ini teman-teman yang Iya. biasanya kalau jauh lebih mudah dibanding saya, Oke. hari Rabu atau Kamis kita biasanya mainnya di puncak. Gitu. Oke, ya. Oh, Gitu. Nah, ini dari atas cukup Curam, gitu. ini mirip kayak yang roller coaster yang di JPG. Wah, roller coaster itu kan cuma sekali. Sekali ya? Ini Berkali-kali. sampai ke bawah itu panjang gitu, Oh, jauh. biasanya sepeda seperti ini berapa orang tuh sama teman-teman tuh berapa orang biasanya? Ini biasanya kita 7 nah ini saya. Oh, ini. Gitu. Gitu ya. Ini yang Pak Denny pernah patah yang seperti ini juga, berarti? Iya, yang kena patah. Ya, gimana nggak patah kalau mau begini? Masya Allah, tapi masih nggak kapok-kapok ya Pak ya? Buktinya 3 kali patah. Aduh, luar biasa sekali memang ini. Jadi mah hobi. Hobi yang lain apa Pak? Hobi yang lain Pak? Tadi katanya Lari saya mulai lari lagi. Oh, udah mulai lari lagi. Tadinya tuh saya sempat pace 6. oh, Sekarang tuh jadi sebelum COVID itu Iya. sempat berhenti gitu. iya. Habis itu sekarang mulai coba lagi. Iya, Tapi iya. karena mungkin usia juga ya. Iya, saya iya. pace-nya masih sebulan terakhir ini udah mulai tapi udah pace 10. Berapa 10 ya? Wah, Udah lumayan lah. Tapi ya luar biasa untuk seusia Pak Denny, emang luar biasa nih. Jadi emang bener nih soal yang suka-suka yang ekstrim. Ada lagi nggak Pak yang lain diceritain Pak? Berenang lah paling. Oh, berenang ya. Kalau berenang di mana biasanya Pak? Berenang kalau nggak di sini saya baru berenang nih dari Nava. Oh, Sport center. di sini ya. Nah, kalau di sini tuh berenang berapa meter atau sampai berapa kilo? Kalau misalkan di apa? Biasanya sih saya kalau berenang itu Iya, yang iya. non-stop itu 500 sampai 1000 meter. Oh, 500 meter ya. Kayak bebas. 30 kali berarti 60 kali ya. Kalau di berbalik sini ya. 1000 tuh 50 kali bolak-balik. 5 kali boleh balik. Iya, betul. Iya. Luar biasa sih memang. Ya memang luar biasa ya. Jadi memang aktivitas beliau ini memang ya menjadi inspirasi teman-teman ya. Jadi walaupun kesehariannya beliau tetap ke masjid, menyalurkan hobinya, dan beliau bisa mengontrol usahanya. Jadi memang artinya inspirasi buat kita semuanya bahwa kita bisa aktivitas ke masjid tapi kita tetap punya hobi gitu. Jadi nggak melulu ke masjid gitu. Karena semuanya butuh healing ya, hiburan segala macam, dan saya rasa nih yang dilakukan oleh Pak Denny hiburan yang cukup sangat positif sekali gitu. Kan kita juga diajarin bahwa yang kita haruskan duluan kan itu adalah akhirat. Akhirat ya. Insya Allah dunianya akan ngikut. Masya Allah. Gitu. Jadi jangan dibalik. Dunia dulu, baru mikirin akhirat. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Nggak mungkin. ini jadi sumber inspirasi nih buat teman-teman semua nih. Jadi akhiratnya dulu, dunia akan ngikut. Gitu ya Pak Denny. Iya, makanya itu doanya juga gitu, ya Allah. Saya mohon supaya diberikan dimudahkan dalam urusan agama dan macam-macam, baru minta belakangannya rezeki. Jangan minta rezeki dulu. Dia minta rezeki dulu ya. Iya betul. Rezeki belakangan. Udah ada jatahnya dari Allah. Oh, udah jatuh ya Allah. Jadi rezeki nggak akan ketuker ya Pak. Nggak akan ketuker ya. Cicak aja yang dimakan sama dia terbang-terbang. Nggak ada tuh cicak yang bilang
saya mau bunuh diri kurang makan, nggak ada. Nggak ada. Iya betul. Anak bayi juga. Betul, betul, betul. Anak bayi coba, anak bayi belum kerja, Iya, iya. belum bisa mikir, Iya, iya. tapi dia bisa dapat rezeki makan dari ibunya. Karena Allah. Allah, Masya Jadi, Allah. bener kan? Ya, dia menginspirasi sekali gitu. Terus Pak ini membagi kesehariannya dengan keluarga bagaimana nih Pak? Dengan anak, dengan istri, atau dengan mungkin orang tua, saudara, segala macam gimana Pak? Membagi keseharian? Kalau saya saat ini lebih banyak di rumah, Iya, gitu. iya, Terus anak-anak tapi udah 2 orang udah bekerja. Sudah dua-duanya. bekerja, iya, iya. Gitu. Jadi lebih banyak di rumah, Iya, lebih iya. banyak ngurusin kantor tuh saya lebih kasih direction dan macam-macam, terus nanti Iya, iya, ada jadwal tertentu yang kita harus update, lebih ke situ sih. Oh, oke. Kalau terus kalau mungkin Iya. ya, salah satu yang saya lakukan juga saya trading saham. Oh, jadi ini pemain saham juga berarti ini? Jangan bilang pemain. Oh, bukan pemain ya? Kalau pemain itu nanti jadinya ya itu main-main. Oh, main-main. Trading itu adalah real dagang. Real dagang ya? Gitu. Dan real trade ya Pak ya? Real trade. Dan Oke. sekarang dimungkinkan karena ada saham yang syariah juga. Oh, iya. Kalau dulu nggak ada saham yang syariah. Sekarang udah mulai syariah. Sekarang udah ada yang syariah. Jadi dikategorikan syariah. Oh, jadi Bapak kontrol sendiri ya? Kontrol sendiri atau ada manajer investasi yang menjalankan? Oh, enggak, jadi memang sendiri ya? Sendiri. Oh. Karena itu menurut saya bagus untuk saya saat ini umurnya 57 tahun. Oke, ya. Asumsi saya ininya tetap harus dipakai gitu loh. Oh, iya. Nah, di saham itu ada yang harus kita pelajarin. Nggak bisa yang main tebak-tebak buah manggis beli saham ini bisa naik atau turun tuh enggak. Itu harus emang harus ada ilmunya. Ada. Salah satunya apa tuh Pak? Atau mungkin company profil perusahaan atau segala macam? Salah satunya apa Pak? Bisa diceritain sedikit? Kalau saya itu tradingnya berdasarkan grafik itu technical. Oh, oke. Jadi secara technical itu sebenarnya ada gini. Pasti akan ada statistiknya. Iya. Mungkin ada ilmunya Fibonacci, ada macam-macam kalau nggak ada statistik. Oke. Nah, yang saya ikutin itu adalah secara statistik. Oh, oke. Jadi secara teknikalnya, betul. Walaupun kayak kemarin tiba-tiba 2 hari yang lalu itu secara teknikal bagus, tapi market seluruh dunia ngedrop, Indonesia ikut ngedrop. Itu betul. Trennya patah. Oke. Kalau trennya patah, kita harus mikir ulang lagi. Oke. Ini selama saham ini sudah berapa lama nih Pak? Terakhir saya ini tadinya udah ninggalin. Karena dulu susah kalau zaman dulu karena harus pakai manajer investasi. Oke. Dan saya pernah dulu ngerasain ya karena dia dapat uangnya dari transaksi yang saya lakukan. Ya dia transaksi aja. Saya rugi juga, dia masih bodoh. Gitu. Nah, waktu itu sampai akhirnya saya pelajarin, saya BEP, habis itu saya keluar market. Nah, 2 tahun yang lalu tuh teman saya ngajakin, Den, trading saham, mereka cerita-cerita gitu. Terus saya bilang, susah gini-gini. Udah bisa sekarang kok di aplikasi, bener loh sekarang. Pakai apa sih Pak? Aplikasi apa nih Pak? Aplikasi untuk trading saham. Oh, trading saham. Jadi si brokernya itu punya aplikasinya. Punya aplikasinya, jadi kita bisa kontrol sendiri kapan kita jual kita sendiri berarti ya? Kita beli, kapan kita ambil kita sendiri ya? Wah, cukup menarik sekali. Jadi memang semuanya bisa di remote di rumah semua atau di mana saja bisa di remote ya? Bisa di mana aja. Di mana aja ya. Gitu. Nah, itu yang bisa keleluasan kita bisa membagi waktu untuk tetap ke masjid gitu, tetap menyalurkan hobi dan kemana pun. Luar biasa sekali. Ini cita-cita saya nih kalau tahun depan ya sebulan lah di Mekah gitu, habis sholat subuh, Isra, duduk minum kopi, itu buka market. Buka market ya? Bisa, luar biasa sekali ya Pak ya. Bisa ke Mekah, ke Madinah, atau ke Al-Aqsa nih Pak. Al-Aqsa nih, mudah-mudahan aman ya Al-Aqsa ya. Terus ke negara-negara Islam sekalian ziarah-ziarah ke situs-situs sejarah Islam tuh memang menarik sekali sih Pak kalau dieksplor itu. Nah, kalau saya lihat kan di biodata Bapak tuh sebagai pengusaha ya, itu Bapak usaha bidang apa nih Pak? Bisnis saya itu cukup unik. Saya itu besar di advertising. Oh, advertising. Jadi dari awal dulu saya kerja di salah satu advertising terbesar di Indonesia, Citra Lintas namanya. Oh, oke, Citra Lintas. Sekarang itu namanya Worldwide gitu. Oke. Nah, sejak tahun 2007
sampai lupa saya. Ya kira-kira 10 tahun yang Lalu lah. ya, oke, ya, ya. Akhirnya saya memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Oh, oke. Zona nyaman tuh kan Terima gaji, ya udah aman lah. Tiap gitu. bulan besok kita ada gajian ya. Kalau sekarang kan Harus mikir nih, Pak. orang biasa terima gaji tanggal 25 happy kan? Happy. Nah, kita tanggal 25 ngeluarin uang. Gaji-gaji. Jadi kita harus cari project nih ya. Iya, gitu. Iya, iya. Oh, gitu ya. Nah, setelah dari advertising itu tetap di bidangnya komunikasi, saya itu punya konsultan CRM namanya. Oh, CRM. Mungkin saya bisa kasih. Oh, boleh. Apa itu, Pak? CRM, Pak? Ini mungkin Ini menarik sekali ya. Jadi tamu kita ini kita undang dan beliau sudah menyiapkan sedikit slide karena memang beliau bergerak di bidang advertising dan komunikasi. Jadi memang enak nih kayaknya. Jadi bisa lebih jelas kita lihat di layar. Silakan Pak Din. ya. Jadi kan isunya itu adalah bahwa tidak ada loyalty orang terhadap produk. Umpamanya contoh ini, Pak Anto pakai sampo apa? Samponya apa ya? Udah lama ya, udah lama sih, bisa 10 tahun lah. Nah, itu yang kita harapkan adalah bahwa orang akan bisa memakai satu produk itu dengan kita jaga loyalty-nya tetap pakai. Gitu, terutama di produk-produknya dairy susu, karena ibu-ibu itu mau yang terbaik buat anaknya, tapi dia pasti akan milih satu produk. Nah, berdasarkan apa dia? Waktu dia udah milih, habis itu kita mau pakai. Nah, jadi di siaran itu ini kita perusahaannya namanya SAB. Ini SAB ini sebenarnya adalah kepanjangan dari sukses andalan bangsa. Oh, sukses andalan bangsa ya. Karena saya pernah kerja di multinational company. Yang menurut saya bule-bule yang ada di Indonesia itu lebih pintar orang Indonesia daripada bule-bule itu menurut saya. Gitu. Jadi mereka itu kayak ya cuman menang di bahasa Inggris saja. Bahasa Inggris oke, menang di bahasa ya. Kalau kita diskusi dan macam-macam, menurut saya ya biasa-biasa aja lah, gitu, malah di bawah kita. Masih di bawah kita. Dan menurut saya kalau ada head office kita di New York, terus ada naruh orang di Indonesia, pasti di sana nggak bagus. Nggak mungkin orang bagus di keep di sana. Perusahaannya secara dunia itu bisa anjlok gitu. Yang anggap pinter-pinter dikit aja gitu ditaruh di Indonesia. Nah, dan menurut kita, sebenarnya mereka tuh nggak pinter. Gitu ya. Nah, maka itu saya kenapa nama perusahaannya Sukses Andalan Bangsa. Jadi saya mau ini adalah CRM ini masih sangat sedikit playernya di Indonesia. Dan saya berharap ini salah satu legasinya saya nanti perusahaan ini akan tidak hanya di Indonesia, tapi juga akan multinasional, global gitu. Jangan perusahaan mereka aja ada di Indonesia, kita juga harus bisa taruh di sana. Global, Gitu. luar biasa. Nah, yang kita tawarkan itu ada beberapa CRM strategi, kemudian ada loyalty program, terus kita juga ada data management analytics, kemudian ada CRM system. Nah, ini ada orang-orang yang create strategi gitu, kemudian ada data management dan analytics. Apalagi sekarang kita ngomongin big data ya. Nah, yang kita cari itu sebenarnya kalau umpamanya kita lihat CRM ini, no customer is created equal. Jadi walaupun satu produk dipakai sama umpamanya susu gitu ya, ada ibu-ibu. Ibu yang punya anak. Nah, ibu-ibu yang punya anak ini segmentasinya itu nggak satu. Jadi bisa sampai jumlahnya tergantung. Jadi cara kita membuat segmentation itu adalah berdasarkan data, kemudian nanti dengan sistemnya kita, itu nanti kita akhirnya membuat segmentation, akhirnya bisa dapat 3 atau 5. Nah, umpamanya ada 5, akhirnya kita tahu yang mana yang benar-benar ibu yang kita sebut high value moms, gitu umpamanya, high value consumer. Dia yang akan menjadi role model.
Oke. gitu. Iya, iya. Dan kalau umpamanya sudah kita dapat, Iya, akhirnya iya. kita bisa nyari Iya. tipikalnya seperti apa. Karena saat ini gampang. Iya. Kalau dengan big data, Iya. akhirnya kita dapat segmentation. Iya. Dari segmentation ini kita Iya. bisa lewat digital Iya. untuk nyaring di market Iya. atau umpamanya dapatin first party data. Iya. Itu berdasarkan yang udah ada. Yang Jadi sudah kita ada. cari yang mirip seperti ini, sehingga Iya, iya. dia akan lebih gampang untuk terima produknya. Iya, iya, Pernah iya. kita lakukan sampai kita bisa bilangin, Iya. kalau kita mau approach nama di CRM itu ada dua, acquisition, Acquisition, dapetin ya. orang baru, Dapat orang baru, acquisition, sama ya. retention, Retention. jaga dia ada di sistem menjaga. kita. Iya, oke. Nah, acquire new consumer itu sampai kita Oke. bisa bilangin kalau ibu pengguna produk itu nggak usah di approach. Oh, percuma ya? Berdasarkan Iya, data, iya. definitely dia nggak akan mau. Nggak akan bisa. Nggak akan mau pindah. Udah punya loyal, udah punya ini sendiri. Iya, iya. Kita wasting time, buang-buang waktu untuk dapetin dia gitu. Jadi mending yang lain aja ya? Jadi yang lain aja. Oh, gitu. oke, Nah, oke. ini adalah berdasarkan segmentation. yang kita Segmentation. ngerti. Iya, iya, iya. Nah, dari segmentation itu, Iya, iya. kita bilang adalah decoding your customer delight. Jadi kita Iya, bisa iya. grow profitable customer relationship, Iya, iya. build customer loyalty. Jadi, Iya, iya, iya. nah ini, Iya. CRM fundamental itu adalah acquisition sama retention. Oh. Dapetin, jaga dia di sistem. Sistem. Oh. Gitu. Ini klien Bapak saat ini siapa Pak? Kliennya Bapak yang di perusahaan itu siapa nih Pak? Saat ini kita ada dua, Iya, salah iya. satu adalah dairy, jadi Dairy, susu ya. gitu. Oh iya, ya produk. Yang satu lagi adalah produk kecantikan. Oh, Gitu. kecantikan Yang dia. cukup besar juga, ada dua kliennya kita. Jadi kita Iya, iya, iya. service kita itu ada Iya, iya. strategic planning, Iya, iya, collaborative customer Iya, iya, iya. acquisition, loyalty Iya, iya. program, sama CRM platform. Iya. Nah, CRM platform ini, Iya. nah kita punya, Iya, iya. nah bentuknya gini. Oh. Jadi si berdasarkan pengalaman si Iya, bos-bosnya ini Iya, iya. pasti pingin punya dashboard Iya, iya, yang dia dashboard. bisa ngeliatin bahwa targetnya Iya. tercapai atau enggak. Iya. Kalau nggak tercapai karena apa? Iya. Dia perlu hands on yang gampang Yang buat dia. gampang. Oh, untuk mengambil suatu keputusan atau arahan ya Pak ya? Sehingga ini kita buatin dia lebih gampang untuk Oh. bisa memonitor dia. Jadi- ini kita sedang baru jadi gitu Iya, ya. iya, iya. Nah ini kita sedang tawarin ke klien-klien supaya klien bisa menggunakan ini, Oke, akan membantu buat mereka untuk Iya. understanding loyalty Oh, iya. consumersnya mereka. Jadi sebenarnya memang nggak harus di produk-produk kayak kecantikan atau susu, sebenarnya bisa lebih luas lagi sebenarnya kalau gitu. Bisa lebih luas lagi. Luas Ada lagi, ya. beberapa kategori yang dipakai di sini. Ini Iya. salah satunya adalah beauty. Iya, Kemudian hospitality-nya tuh hotel, Hotel ya. airlines, Airlines, iya. kemudian sama healthy rumah Healthy. sakit, Oh. gitu. Karena Iya, 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 iya. ini mereka perlu di maintain, diingatkan. Diingatkan gitu. betul ya, ya. Oh, jadi memang produk-produk ini memang didesain untuk orang yang tadi dibilang yang belum punya loyal terhadap suatu produk, ini yang akan Akhirnya digarap loyal. lah, yang digarap. Iya. Jadi kalau orang udah loyal ya kayaknya buang-buang waktu gitu ya. Iya. Jadi bisa juga ke produk otomotif mungkin bisa kali ya? Oh bisa. Otomotif, Malah ya? ini salah satu Pak Anto pengguna mobil logo T di depannya. Iya. Nah, Pak Anto pasti dapat nggak jadwal service? Iya. Diingatin. Betul. Nah itu salah satu service-nya. Oh, jadi buat orang-orang yang sudah loyal itu dikasih kayak misalnya ada produk baru gitu ya, terus servis gitu. Oh, oke, iya. Satu lagi di Iya. salah satu produk otomotif ini yang dilakukan di Iya, iya. Singapura. Iya, Karena iya. Singapura itu kan susah buat jualan mobil karena Iya. mass transportation-nya bagus. Iya, mass transportation Ya. bagus ya. Nah, ya si salah satu brand ini Iya. dia punya loyalty program yang bagus banget, Oh, oke. sehingga dia bisa nge-push bapaknya pakai tipe ini, Iya. ibunya tipe ini, Anaknya tipe ini. Jadi satu brand, Oh. gitu. Dan itu dijaga bener. Oh. Gitu. Berarti ini sebenarnya juga bisa untuk produk-produk atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah harusnya bisa juga ya Pak ya. Pemerintah misalkan himbauan-himbauan untuk misalkan naik angkutan umum gitu, himbauan-himbauan untuk
saving energi itu mungkin bisa seperti ini atau beda? Atau betul harus suatu produk? Atau betul harus produk? Produk sih menurut saya. Kalau itu Produk, lebih ya? ke lebih campaign di advertising sih menurut Advertising, saya. ya? Oh, Karena jadi dia tidak ada beli produk. Oh, dia beli menurut saya. produk sih ya? Dia Kalau hanya ini mau- kan sebagai ini produk ya? beli produk, Beli produk, habis itu ya. kita memberikan informasi Iya, 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 mengenai produknya gitu. Berarti ini kalau produk itu kayak perbankan bisa dong, Pak? Perbankan bisa banget. Bisa ya? Ya karena kan dia ada loyal, misalkan dia ada bank tertentu ya, bank X atau bank A, bank B gitu. Nah itu problemnya di Indonesia, orang Iya, masih iya. menganggap ini menjadi beban. Di Australia, for Iya, iya. example ya, Iya, iya. umpamanya Pak Anto nelfon atau Iya. nelfon ke customer service ya. Iya. Di customer service-nya Pak Anto nih, Pak Anto adalah buka rekening di sana. Iya. Di datanya Pak Anto ini akan kelihatan nih, Pak Anto ini umpamanya Pak Anto ini umurnya sekian, ini lagi Iya, butuh iya, apa, oke, mungkin kredit mobil atau apa, itu langsung ditawarin loh Pak. Oke. Gitu. Iya, Itu karena kita ngerti sama si consumer yang kita. Kalau Iya, kita iya. nggak ngerti sama customer yang kita itu, Iya. ya kita mau ngomong apa? Mau ngomong apa, betul. Gitu. Sampai di Nggak ada kebutuhan. aplikasi kita di salah Iya, satu iya. yang susu kita handle, Iya, iya, kalau iya. umpamanya kita berhubungan dengan ibu itu, kita Iya. bisa tahu kapan kita terakhir chat dengan dia, Iya. kalau dia punya isunya apa Iya. aja, gitu kita bisa tahu. Oh. Jadi call center kita orangnya ganti juga, Iya. nggak jadi masalah, toh dia semua ada di situ. Oh, luar biasa. Jadi memang produknya sebenarnya cukup oke sih, Pak. Yang tadi yang dikatakan oleh Pak Denny Bukan bahwa cukup oke, mau oke banget iya, sih. jadi produk ini artinya di-create oleh anak bangsa. Oh iya dong. Jadi 100% pegawai Indonesia semua. Indonesia semua. Aduh. Indonesia semua. Ini kayaknya ini rata-rata pegawainya umur berapa nih, Pak? Umurnya masih muda-muda. Saya paling tua kayaknya. Oh gitu. Owner soalnya. Jadi harus paling tua gitu ya. Wah, salah satu gini, Iya, iya. mungkin kita yang udah Iya. usia itu Iya, punya iya. visi dan macam-macam. Betul. Anak-anak muda ini dia lebih sangat berinteraksi dengan keadaan saat ini, the now-nya. Ya. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti mereka Nggak update lah. nggak update. Nggak update, betul. Walaupun saya update sih sebenarnya. Saya bukan terpaksa, emang harus update. Harus Kalau update. nggak bisa nggak update, Nggak bisa. tahu saya nanti malah. Iya, iya, Nah, iya. maka itu kenapa lebih banyak yang lebih muda-muda sih. Iya, secara kreatifnya juga lebih ini ya, artinya lebih kreatif mungkin. Barangkali ya. Ya bisa jadi, Bisa juga, dibilang bisa dibilang gitu. Tapi mereka perlu emang Diarahkan lah, experience itu experience. emang perlu sih Penting, untuk betul, diarahkan. betul. Dan saya mengarahkan mereka juga untuk suatu saat mereka punya perusahaan sendiri. Oh, oke. Gitu. Paling muda usia berapa pegawai yang ada di 25 ya? 25 paling muda. Paling tua berapa tuh? 34. 34-an. Oh, masih muda-muda sekali berarti. Mudah-mudah sekali. Jadi kalau saya ditawarin, Pak, Bapak mau ngambil asuransi buat perusahaan? Enggak. Anak di perusahaan saya masih muda-muda, jarang Iya, sakit saya bilang. Habis itu mereka Iya, turnover tinggi. Oh. Semua di bidang kreatif itu pasti turnover tinggi, Oh. advertising tinggi. Soalnya kalau yang pintar-pintar pasti ditawarin nama headhunter untuk pindah. Dan gajinya lebih Ya, besar karena ya. saya juga dulu ngalamin headhunter itu pasti ngeburu gitu, karena otaknya nggak bisa badannya doang, mesti dipindahin, otaknya mesti pindahin juga. Harus pindahin biar pindah otak tuh mesti bayar dong. bayar, betul. Atau termasuk Pak Denny juga pindah-pindah juga. Oh iya, pindah. Juga pengalaman. Saya ya, Pak, pernah ya? pengalaman malah sekali waktu lagi lagi negosiasi, ada 3 headhunter yang sedang negosiasi sama saya. Oh, negosiasi. Jadi saya akhirnya ambil yang paling bagus tertarik aja. ya, Pak ya? Tertarik yang paling bagus aja, saya ditawar-tawar aja. Oh, yang ini nawarin saya segini-segini gaji, penghasilan segini-gini. Yang ini, oh saya ini, saya gitu, akhirnya naik terus. Apalagi masih muda ya, Pak ya? Oh, tertarik sekali ya. Nah, ini kan kalau lihat dari perusahaan tadi kan turnover-nya cukup tinggi ya untuk karyawan. Itu untuk menjaga supaya mereka tetap betah gitu, tetap terjaga, ini gimana ya Pak caranya, Pak? Yang pasti kita tetap usaha, environment dijaga gitu. Saya melakukan strategi punishment and reward. Oke. Gitu. Iya. Kalau umpamanya kita udah ada
dia punya plan setahun itu Iya, apa iya, ya, iya, iya. terus nanti umpamanya dia nggak bisa melaksanakan, Iya, iya, tetap iya. ada nanti si tim itu yang akan coaching dulu. Oke. Tapi kalau enggak, ya apa boleh buat. Udah buat ya sudah Heeh. nggak bisa nahan juga ya, memang haknya mereka gitu ya. Dan Iya, saya iya, iya. sangat komit terhadap itu. Iya, iya. Kalau enggak oke ya, Ya harus out ya. harus Out ya. keluar lah gitu. Tapi kalau Iya, oke, iya. rewardnya juga Cukup besar gitu ya. cukup besar. Jadi memang Jadi sih sebenarnya- susahnya yang orang-orang yang bagus. Nah, untuk menjaga supaya loyal ini yang susah ya, yang dia cukup bagus, kinerjanya bagus, KPI-nya bagus lah gitu. Iya. Itu emang agak susah untuk kejaganya. Jadi Ya, yang dengan penting reward ya jaga Pak ya. usaha aja untuk jaga relationship ya. Relationship. Ini gitu. Kalau enggak ya emang susah Emang dan susah ya. pasti turnover-nya tetap tinggi. Nggak bisa. Saya Oh, oke. nggak di Indonesia doang, di mana-mana. Jadi kalau kita pindah itu dulu tuh, Iya. pindah dari satu agensi ke agensi yang lain, Iya, iya. ya udah kenal orang-orangnya ya karena Ya, dia muternya lagi ya, situ-situ muter lagi, di situ. situ-situ. Paling lama itu karyawan yang stay itu berapa lama? Saat 5 tahun kalau saya lihat 5 tahun. Jadi rata-rata habis itu bosen. 5 tahun dari kemana? Nah, padahal karena udah terbiasa. Kalau di bank kan, bukan saya yang ngomong bank. Kalau di industri lain mungkin nggak Iya. seperti itu kali. Iya, 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 iya. Gitu karena apa yang ngedrive mereka untuk pindah itu kecuali yang Iya, level yang senior. Iya, 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 iya. Kalau ini mau level menengah, level senior Iya, iya, itu gampang banget buat pindah. Iya, ya karena memang tawarannya menarik, terus lapangan pekerjaan juga banyak gitu. Dan Jadi- ada headhunternya. Headhunternya khusus di bisnisnya komunikasi. Komunikasi, ya udah udah. buat nyari pindah Pindah. gitu aja. Jadi memang dia sengaja mindahin orang aja ya, kayak babysitter gitu ya, babysitter. Nanti 2 tahun habis itu, lu mau pindah sini ya gitu. Karena supaya dia dapat juga kan, dapat uang juga ya. Iya. Oke. Oke Pak, menarik sekali nih kita bicara masalah pekerjaan sekarang. Ini Bapak nih kan sebagai dewan pengawas ya Pak ya di masjid ya. Ini gimana nih Pak keseharian Bapak untuk mengawasin pengurus-pengurus atau mungkin ngawasin jamaah nih gimana nih Pak? Kalau saya ya banyak yang tahu kali saya ngawasinnya mungkin dari A sampai Z kali ya. Apa nih Pak yang jadi konsen Bapak untuk mengawasi masjid? Misalkan kita Bapak konsen di mananya nih Pak? Oke, kalau sebenarnya kita harus balik lagi ke kita punya visi, kita punya tagline ya. Tagline ya, membangun iya. kebaikan umat ya. Iya. Nah dari situ program-program apa aja yang kita lakukan gitu. Iya. Salah satu mungkin yang saya sangat concern adalah Iya. kalau masalah urusan agama itu pasti udah ada orang-orang yang udah biasa ngurus di masjid. Dan saya tahu di MRKR juga pada umumnya adalah yang dulu saya tahu juga ngurus masjid di tempat lain, gitu. Oke. Nah, selain itu adalah masalah kalau ibadah menurut saya itu udah kayak hygiene factor di sebuah masjid ya. Iya. Nah, yang concern saya itu adalah bagaimana memanage masjid itu seperti kita memanage perusahaan. Kenapa kita bisa manage perusahaan bagus, tapi kenapa kita memanage masjid titipan Allah, rumahnya Allah itu nggak seperti tidak serius lah gitu ya. Gitu. Iya. Itu sih yang sangat concern sama saya. Dan yang paling penting itu salah satunya adalah bagaimana menurut saya adalah mengenai masalah uang. Oke. Karena jangan kita sebuah tempat ibadah dekat sama Allah, tapi kita nggak jujur masalah keuangan. Harus benar lah, jadi penyalurannya, transparansinya, gitu harus tepat juga lah. Harus tepat juga. Iya, Itu karena memang betul. Harus benar gitu. Harus benar, betul. Nah, sama masalah kebersihan juga perlu dilihat. Kesucian ya Pak, juga kesucian ya Pak. Kesucian karena itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul. Nah, yang paling penting saat ini adalah kita sama-sama bagaimana berusaha untuk masjid kita bisa subuhnya lebih banyak lagi, gitu. Karena sama dengan sholat Jumat ya Pak ya. Sholat Jumat itu menurut saya PR yang cukup besar yang harus dilakukan sama semua pengurus yayasan, bagaimana supaya orang bisa sholat subuh kan di masjid, karena sampai hadisnya itu bilangin bahwa kalau kita sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah di masjid,
waktu tidur kita itu ibaratnya adalah sholat sepanjang malam, sepanjang gitu. malam, betul. Udah betul. segitunya dikasih sama Allah, kita Iya. masih kayak setengah-setengah Setengah-setengah, hati, betul, gitu. Jadi saya berharap sih dengan Iya. Iya. bisa bantu pengurus yayasan Betul. untuk bisa mencapai Iya. cita-cita kita, Iya, sholat iya. subuh kita itu Bisa ramai ya. bisa ramai Bisa gitu ramai, lah, betul. seperti Betul. ya setidak-tidaknya 6 saf lah. 6 gitu. saf lah biasanya. Nah, Itu gitu. kalau 6 saf itu kira-kira berapa jamaah tuh 6 saf estimasinya itu tuh? 250-an. 250 orang ya. Gitu. Mestinya sih bisa ya Pak ya. Jadi Harusnya bisa. setiap klaster itu apa namanya? 25 orang lah. 25 orang ya Pak ya. Nah, 25 harusnya klaster. bisa ya gitu. Dan Nah, mungkin ini jadi sumber inspirasi ya buat teman-teman semua, buat jamaah, buat warga kebayoran residen supaya kita bisa sholat subuh nih seperti pesannya Pak Denny nih. Jadi cuma memang tantangan kita ini Pak, kita tinggal di salah satu klaster premium yang memang mereka punya apa ya, musola lah di rumah. Mereka punya musola maksudnya di rumah ya, di rumah itu tempat, kan mereka rata-rata pada punya tempat musola yang bagus. Jadi dia enggak nih ke masjid nih Pak. Nah sedangkan kita udah bangun masjid megah, bagus, dingin. Jadi salah satu masjid yang di Bintaro Jaya gitu atau di sekitar Bintaro sekitarnya ya, Pondok Aren lah gitu atau Tangerang Selatan yang aslinya dingin dan karpetnya baru diganti tuh bagus itu. Cuma orangnya sedikit sekali gitu loh. Jadi memang nih tugas bersama nih Pak, tugas bersama terutama tetangga-tetangga segala macam gitu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sekarang kita 2-3 saf lah ya. Ya. Tapi kalau bisa 6 saf 6 itu saf lebih. Setiap subuh insya Allah kompleksnya lebih barokah. Lebih barokah, gitu. betul. Dan kalau yang perlu lagi mungkin buat pengurus itu adalah karena base dari bisnisnya saya juga, kita harus identify sebenarnya. Warga Muslim kita itu. Siapa-siapa aja sih. Siapa aja sih, betul. Sehingga kita bisa buat segmentation. Betul. Bahwa ada yang bisnisnya bisnis, ada orang hukum, betul. ada orang manajemen, macam-macam. Betul. Nah, kemudian setelah itu adalah mungkin kita bisa ngebantu sekitar atau daerah lain yang untuk membangun perekonomian mereka. Gitu. Nah itu menurut saya bisa menjadi cukup besar buat kita, buat peluang besar, bisa menjadi lebih mengejawantahan membangun kebaikan umat. Gitu. Betul. Karena ini kebenaran. Membangun kebaikan umat itu salah satunya tagline-nya saya yang buat. Betul. Jadi saya juga tahu kalau Pak Denny juga sempat yang buat desain salah satu logo Pak ya. Logo sama tagline-nya. Nah, ini saya cerita logo nih. Ya, silakan Pak. Bisa nggak logonya didiemin? Coba, yang lain ada nggak? Coba bisa dibantu nggak biar ada berhenti? Logo lain nggak? Ada logo MRKR di post gitu. Nah ini mungkin biar Pak Denny saya bisa jelasin. Ya Pak Denny salah satu yang pencetusnya nih tagline-nya ini. Jadi mungkin biar teman-teman atau jamaah semua mengerti apa yang disampaikan. Ada lagi. Coba ada yang bisa bantu ini, coba ini. Nah di post ya cukup nggak apa-apa, cukup ini aja nggak apa-apa. Hilangin ya? Nggak bisa hilang itu. Hilang. Gitu, ya. Silakan Pak Denny cerita. Nah briefnya itu adalah gini, kita dalam Islam itu pertama itu adalah Al-Quran. Jadi briefnya itu di logo ini harus ada yang bisa melambangkan Al-Quran. Dan kita sholat itu adalah menghadap kiblat. Mau seluruh dunia mau kemana pun tetap kiblat. Cuman kita yang satu-satunya agama yang menuju satu tempat. Kemudian agama kita juga itu bahwa sholat itu adalah tiang agama. Gitu. Itu adalah briefnya. Akhirnya keluarnya adalah seperti ini. Ini ada 5. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5 menjadi tiang. Itu adalah merefleksikan bahwa sholat 5 waktu. Itu menjadi tiang agama. Kita. Gitu. Kemudian ini adalah Ka'bah.
Oh, oke Ka'bah. Gitu. Yang ininya Pak? Ya, dan ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Gitu. Oh, lagi dibuka ya. Jadi dibuka menghadap ke kiblat. Gitu. Oke. Jadi logonya kita juga bisa merefleksikan masjid gitu, nggak cuma pakai apa kubah taruh ini nama masjid nggak gitu. Ya. Nah masjid kita juga bisa gitu. Terus di komunikasi itu harus ada tagline untuk supaya selalu mengingatkan. Nah ini saya harapkan juga yayasan juga mungkin bisa buat pertemuan untuk menjelaskan ke semua orang sosialisasi mengenai logo, terus membangun kebaikan umat. Karena waktu itu saya sempat juga bantu buat visi dan misinya masjid. Salah satu visi misinya. Pak Rawan sama Pak Indra. Nah itu kalau bisa disampaikan kayak di perusahaan, kalau karyawan dijelaskan mengenai misi-misi perusahaan, itu akan mengerti. Diharapkan semua jadi dalam satu inline, satu visi, satu inline, visi, betul. Dan kita tahu misinya mau ngapa-ngapain. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya podcast perdana ini nanti di-share ke seluruh warga, seluruh jamaah, dia bisa mengerti apa nih visi misinya MRKR macam. Mungkin nanti bisa tahu nih apa sih logonya, kenapa seperti ini. Nah ternyata beliau ini salah satu pencetus logo dan tagline-nya ini juga nih salah satunya. Make sense kan logonya? Iya, memang gitu. Luar biasa. Jadi nggak asal-asalan bikin ya. Nggak asal taruh doang gitu. Nggak cuma taruh kubah, kubah hijau, taruh bintang, bulan, taruh nama nggak gitu. Iya. Jadi memang ini yang harus kita jelaskan supaya warga kebayoran residen, terus khususnya umat muslim ini biar lebih cinta terhadap masjid gitu ya Pak ya? Iya gitu. Iya. Lebih cinta karena emang udah kewajibannya. Udah kewajibannya kan gitu. Atau termasuk sholat di masjid kan? Betul, sholat di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah ntar jadi solehah nggak? Solehah jadi dikasih mekena katanya Pak. Oke. Gitu. Oke Pak Denny, mungkin sebelum kita tutup ada mungkin yang perlu disampaikan terutama ke warga, ke jamaah gitu. Apa Pak kira-kira yang perlu disampaikan? Saya berharap kalau bisa kita makmurkan masjid kita, karena kita dimulai dari pagi hari, maka itu kita mulai dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berharap hari itu menjadi hari yang baik. Kita mulai dengan sholat subuh berjamaah di Masjid MRKR. Insya Allah warga MRKR Kebayoran Residence ini akan diberkahi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Insya Allah kita akan menjadi yang soleh dan solehah. Kemudian diberi keluarga yang soleh dan solehah juga. Sukses dunia akhirat juga. Amin. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Denny atas keluangan waktunya Pak Denny ya. Nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Dan tentunya terima kasih buat warga, buat jamaah yang sudah menonton podcast perdana kita. Mudah-mudahan masjid kita semakin ramai, semakin dicintai, dan semakin makmur. Baik, terima kasih. Saya tutup podcast kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.